Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Anissa, salah satu peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021, golongan 3 angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan learning journal yang berjudul anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata aslinya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Menurut KBBI, korupsi sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, korupsi adalah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Dalam hidup ini, semua berjalan sesuai dengan orbitnya. Ketika sesuatu mengalami penyimpangan, maka terjadi kerusakan di muka bumi. Penanganan korupsi perlu diselesaikan secara komprehensif karena korupsi adalah masalah kehidupan. Dampak dan bahayanya bisa berpengaruh secara jangka panjang dan merusak kehidupan. Ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Penyebab timbulnya korupsi itu sendiri antara lain penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dibanding kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, serta gagalnya pendidikan agama dan etika. Menurut undang-undang terdapat 7 jenis korupsi yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap sesuatu atau janji, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa, pemberian hadiah atau gratifikasi. Korupsi terjadi bukan hanya karena ada niat dan perilaku, tetapi juga karena adanya kesempatan dan sistem yang lemah. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem antara lain perbaikan peraturan perundang-undangan, perbaikan reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Untuk perbaikan manusia seperti memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Apabila 9 nilai dasar anti korupsi ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pasti akan mencerminkan perilaku anti korupsi. Pada prakteknya memang tidak mudah, tapi kita yakin kita pasti bisa. Terus katakan tidak pada korupsi dan yakini dalam hati. Katakan pada diri sendiri tidak ingin korupsi karena itu merusak nilai ibadah. Pandai melihat ke bawah agar kita selalu bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Kuatkan niat serta semangat dan terus berkomitmen. Salah satu tindakan saya adalah tidak korupsi waktu. Berusaha datang ke tempat kerja tepat waktu, mudah namun menimbulkan dampak yang luar biasa, baik pada kehidupan saya maupun di lingkungan kerja. Sekian paparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.